sisi mencari penyebab kecelakaan kapal KMP Billy yang barangkali minggu lalu ya tanggal berapa itu? Tanggal 20. Tanggal 20 terjadi kecelakaan. Namun demikian tentu kita tahu bahwa di tempat kita dan juga bukan hanya di Indonesia tetapi di negara-negara lain kapal feri ini juga sering terjadi kecelakaan ya, karena tentu dari sisi desain kita bisa lihat bahwa kapal feri kebanyakan deknya sangat lebar, kemudian draftnya kecil tetapi luasan dek yang lebarnya cukup lebar, kemudian car decknya yang tidak ada sekat melintang dan seterusnya, sehingga histori kapal feri ini cukup mengkhawatirkan pada dasarnya. Kalau kita lihat di negara kita, mungkin kita ingat KMP Digul itu tenggelam di tahun 2004 ya. Nah ini sejak itu paling tidak ada cukup belasan ya kapal feri yang terjadi kecelakaan di perairan Indonesia. Nah kurang lebih itulah latar belakang mengapa tema ini kita ambil. Dan pada sore hari ini kita beruntung saya bisa mendatangkan 4 narasumber pada saat ini dari FTK semuanya. Profesor Heri Supomo, kemudian ada Profesor Ketut Bude Artane, kemudian nanti ada Dr. Setio Nugroho, dan yang terakhir ada Dr. Sikro yang nanti akan memberikan semacam insight apa kira-kira kenapa kapal feri ini sering tenggelam. Nah, kurang lebih itu pengantar dari saya. Kemudian narasumber yang pertama, Prof. Heri Supomo. Bisa mendengar saya? Bisa mendengar Pak Wasis. Nah, Prof. Heri, saya beri kesempatan pertama, kira-kira bisa menyampaikan record atau sejarah kecelakaan kapal di Indonesia, kapal umum pada umumnya, dan barangkali nanti disinggung terkait dengan kapal feri, dan kira-kira penyebabnya apa, Prof. Heri. Kemudian nanti saya akan berlanjut di narasumber yang berikutnya. Silakan Prof. HS. Terima kasih Pak Wasis. Selamat siang untuk semua audiens yang berada di Zoom ini. Jadi selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada kesempatan ini saya akan paling tidak memberikan gambaran umum sebetulnya. Dan saya pernah menjadi investigator kecelakaan di KNKT ya saat itu, tapi terus 2 tahun saya mengundurkan diri karena kesibukan yang lain, sehingga pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan atau memberikan paparan sebetulnya kenapa kok kita itu sering tidak hanya kapal feri saja itu banyak mengalami kecelakaan-kecelakaan, baik mulai kapal kandas, kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tabrakan. Nah ini adalah hal yang secara umum nanti saya sampaikan, sehingga ini adalah merupakan rujukan dan merupakan bekal bagi kita ke depan, supaya kita bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan, khususnya yang di bawah naungan bidang kita, yaitu bidang perkapalan. Mohon izin Pak Wasis, saya mau share screen dulu. Ya. Silakan, Prof. Heri, sudah bisa di-share. Oke. Ini belangkonnya ini mantap ini. Ya. Ini sudah dulu. Sudah diadu ya Pak? Kok belum bisa masuk? Sudah di-set sebagai anu saya? Sudah. Sudah masuk ya? Sudah.
Sudah bisa dilihat ya. Oke. Jadi saya akan berbicara masalah ini khususnya. Khususnya adalah kejadian yang terjadi, kecelakaan khususnya kapal yang terjadi mulai tahun 2011 sampai tahun 2017. Jadi kalau kita lihat grafiknya memang banyak sekali. Ini saya ambil dari berbagai sumber, ya berbagai sumber, sehingga saya akumulasikan jadi satu ini. Dan yang paling menonjol di dalam grafik ini adalah tidak pernah turun sampai tahun 2017 ya. Masih angkanya masih di atas 17 dan seterusnya. Dan itu pun akan menimbulkan berbagai dampak. Dampaknya itu terutama adalah dampak terhadap korban jiwa. Nah, korban jiwa yang timbul selama ini adalah sekitar 1.168 orang korban jiwa. Ya, ini yang menjadikan kita prihatin sekali bagaimana kita bisa menekan kecelakaan ini sehingga kita nantinya akan paling tidak seperti spirit kita yaitu menuju zero accident. Selanjutnya adalah dari paparan ini kita lihat bahwa, nah ini beberapa klasifikasi yang sudah saya kumpulkan. Jadi kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubuhan, dan kapal kandas, terutama yang terjadi. Yang paling tinggi di sini angkanya adalah meliputi kapal tenggelam dan kapal terbakar. Nah ini adalah merupakan perhatian kita. Nanti di akhir nanti mungkin kita bisa berdiskusi apa yang penyebabnya apa dan apa sebetulnya ke depan kita harus bagaimana. Nanti mungkin kita bisa memberikan gambaran secara umum. Lanjut. Nah ini adalah jumlah daripada kecelakaan-kecelakaan yang timbul, ya. Ini biasanya adalah di sini disebutkan ini sangat kontradiktif dengan realita. Kapalnya usianya kurang dari 5 tahun. Nah ini dari data itu banyak yang tenggelam. Nah ini merupakan suatu peringatan bagi kita juga. Kenapa ini usia 5 tahun? Kebanyakan kapal ini yang terjadi adalah kapal-kapal yang LCT atau mungkin istilahnya itu tugboat dan seterusnya. Nah ini yang menjadi gambaran bagi kita. Kenapa itu sampai bisa terjadi? Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah selanjutnya adalah kapal yang GT-nya 1.001 sampai 1.500. Ini juga paling banyak secara grafis. Ya, paling banyak secara grafis. Terjadi kecelakaan paling besar di sini. Ya. Terus selanjutnya lagi, ini adalah kapal yang panjang menurut panjang kapal di bawah 100 itu juga merupakan dominan terhadap terjadinya kecelakaan. Ya, dominan terjadi sekitar 66,25% itu padahal panjang di bawah 100 meter. Dan di sini adalah menurut kelas. Nah ini menurut klasifikasi. Jadi kapal-kapal dikelaskan. Ini hampir 48% itu adalah di bawah klasifikasi PKI. Ya, di bawah PKI. Nah, tapi di bawah PKI itu karena apa? Memang ada istilahnya di spirit bahwa banyak memang atau diharuskan memang kapal-kapal yang berada di Indonesia dan berbendera Indonesia itu memang harus dikelaskan PKI. Sehingga di sini secara grafis itu bisa dilihat di sini memang populasinya kapal kelas PKI lebih banyak sehingga persentase dari kecelakaannya menjadi besar. Selanjutnya adalah negara pembuat. Nah, negara pembuat ini yang paling banyak beroperasi di Indonesia itu didominasi oleh kapal-kapal buatan Indonesia. Ya, yang kedua adalah kapal buatan Jepang, mungkin ex-Jepang. Nah, di sini kapal-kapal buatan Indonesia itu mencapai sekitar 55%. Yang kalau kita persentasekan di dalam sebuah data kecelakaan. Selanjutnya lagi, ya ini yang terjadi, yang paling banyak itu adalah malah di Indonesia bagian barat. Ya, peta lokasi, Jawa, Sumatera, dan Riau, dan sebagainya. Daerah situ. Itu banyak terjadi kecelakaan secara geografis. Sedangkan tengah seperti Kalimantan, terus ada di situ di daerah Kalimantan dan sekitarnya, menganjak ke Sumatera, Sulawesi bagian barat dan sebagainya, itu sekitar 41%. Ini kita konsersikan. Nah ini adalah hal-hal yang mungkin
data-data yang nanti terkait dengan Pak Wasis. Data-data yang terkait dengan analisa. Kenapa itu bisa sampai terjadi dan bagaimana nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut setelah mungkin narasumber berikutnya memberikan paparan atau apa, dan kita perlu diskusi dan sebagainya, nanti mungkin kita akan lanjutkan. Mungkin sampai di sini mengenai data kecelakaan, Pak Wasis, silakan mungkin monggo nanti kelanjutannya mengenai research, reseven, dan bagaimana ke depannya nanti kita bahas lebih lanjut. Saya kira itu, Pak Wasis. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Prof. Heri, luar biasa. Anatomi data-data kecelakaan tadi barusan disampaikan oleh Prof. Heri Supomo. Nah, kemudian berikutnya saya mau tanya ke Dr. Setio Nugroho ini. Pak Yoyo. Halo. Ya, Pak Yoyo, tadi kan Pak Heri sudah menyampaikan anatomi data-data kecelakaan kapal. Nah, barangkali Pak Setio bisa menyampaikan dari sisi anatomi perusahaan pelayaran yang ada di Indonesia seperti apa, Pak Yoyo? Pertama adalah kapal ini bervariasi risikonya ya, dan pertama kapal-kapal kecil lebih riskan tentu saja, dan yang kedua adalah dari sisi industri maritim kita sesungguhnya sudah lebih dari cukup untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai regulasi internasional di mana IMO sudah sudah diratifikasi oleh Indonesia, sehingga dari sisi regulasi tidak ada masalah. Yang jadi persoalan itu adalah persoalan yang namanya data integrity. Saya mau share sedikit deh, bisa ya? Silakan Pak Yoyo. Bisa dilihat ya? Ya, bisa Pak Yoyo, bisa. Ini adalah gambar tentang kami menyebutnya adalah data integrity. Seberapa data itu bisa dipercaya. Ini adalah rekod yang kami lakukan untuk kapal Sinar Bangun yang kecelakaan tempo hari. Apa yang kami catat adalah informasi yang tercatat di publik tentang jumlah penumpang. Sesaat setelah kecelakaan, informasinya adalah jumlahnya 50, kemudian meningkat, dan grafiknya menjadi seperti ini. Sesungguhnya kita tidak tahu berapa muatan yang ada di dalam kapal. Dan potret seperti ini adalah typical. Di banyak kecelakaan juga terjadi seperti ini. Artinya apa? Kita tidak bisa memegang jumlah muatan dengan benar. Padahal data itu sebenarnya sudah ada di manifest kapal. Manifest kapal adalah sebuah dokumen yang berisi tentang berapa jumlah truknya, berapa orangnya, dan ini dokumen yang amat sangat penting. Dan ini sebenarnya pegangan yang paling kuat untuk melihat seberapa sih kita bisa membuat angkutan laut itu menjadi lebih aman. Mengapa begitu? Dengan jumlah muatan tertentu, sesungguhnya ilmu teknik sudah sangat mudah untuk bisa menghitung apakah ini mempunyai tingkat stabilitas yang memadai atau tidak. Sehingga ini yang menjadi dasar dari rentannya tingkat keselamatan di wilayah kita. Saya melanjutkan slide-nya Pak Heri yang ditunjukkan tadi. Pertama adalah, ini sebenarnya studi yang dilakukan oleh mahasiswa S3 kami yang lulus 2 minggu yang lalu. Pertama, dia melakukan studi tentang penyebab kecelakaan dan banyak hal sesungguhnya tidak bermuara pada
sebab yang sesungguhnya. Kemudian menggunakan metode House of Risk, kemudian disaring dan akhirnya ketemu beberapa sumber kecelakaan yang kritis, namanya risk agents yang kritis. Contohnya adalah seperti ini, kapal seringkali tidak membuat perhitungan stabilitas pasca pemuatan dengan benar. Terus tidak dilakukan pemeriksaan muatan dengan memadai. Stowage plan yang dibuat seringkali juga tidak begitu memadai. Hal-hal seperti ini sebenarnya menjadi penting untuk kita perhatikan. Saya perlu garis bawahi sekali lagi bahwa ini bukan berarti klaim kecelakaan yang ada di kapal feri Tidi di Kalimantan Barat kemarin penyebabnya adalah ini. Belum tentu, sama sekali belum tentu. Tetapi ini menjadi merisaukan karena jumlah yang mengalami seperti ini jumlahnya dominan, paling dominan. Dan tentang jenis kapal, studi kapal feri di SCAP tahun 2017, Indonesia sangat merisaukan. Kita nomor 2 paling buruk setelah Bangladesh. Jadi ini perlu introspeksi kita bersama-sama. Jadi yang menjadi penting adalah perlunya kita aware tentang kondisi yang tidak bagus di dunia pelayaran kita. Terima kasih. Jadi Pak Yoyo sudah menyampaikan, Pak Setio Nugroho telah menyampaikan beberapa hal yang menjadi penyebab kecelakaan kapal secara umum tadi, dan tadi perlu digarisbawahi juga ini bukan berarti sebab tenggelamnya KMP Billy itu karena itu. Nah, saya ingin fokus ke kapal feri. Sekarang narasumber saya ketiga, Prof. Ketut Budodartana. Halo Prof. Ketut. Ya Pak Wasis. Ya, barangkali Pak Prof bisa menyampaikan kira-kira kalau kita fokus ke kapal feri ini, tadi sudah saya sampaikan bahwa cukup banyak sebetulnya kecelakaan itu terjadi di tempat kita, dan kita selalu mengatakan bahwa mudah-mudahan tidak terjadi lagi dan seterusnya. Nah, dari sisi risiko, Prof Buda, kira-kira seperti apa kapal-kapal feri yang barangkali bukan hanya berlayar di Indonesia tapi juga di tempat lain. Begitu Prof Buda, dan juga barangkali alat-alat keselamatan yang seperti apa yang seharusnya ada di sana supaya kru, penumpang dan lain-lain kalau terjadi kecelakaan itu juga bisa diselamatkan dengan baik. Silakan Prof. Baik Pak Wasis, suara saya terdengar jelas Pak? Jelas sekali. Baik, selamat sore Pak Wasis, Bapak Ibu narasumber Bapak-bapak narasumber yang lain serta peserta, luar biasa Pak. Satu hari ini 300 orang yang hadir ini dilakukan karena Pak Wasis yang undang dan akan seramai ini. Tentunya juga karena isunya memang cukup menarik Pak Wasis. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mencoba Suaranya agak hilang Prof. Hilang Bang, ya? Nah, ini jelas, bisa ini. Kalau ini jelas. Jelas. Ya, ternyata didekatkan. Apakah sekarang masih jelas, Pak? Jelas sekarang. Jelas. Baik, Pak Wasis. Saya mulai menjawab dengan melihat keselamatan transportasi laut pada umumnya gitu, Kang. Bagi saya pribadi, transportasi laut itu merupakan industri yang sudah masuk kategori heavily regulated lah gitu, Pak ya. Peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional, dalam hal ini khususnya adalah IMO, itu sudah sangat banyak. Malah setiap kecelakaan utama misalnya sudah direspon dengan mengeluarkan peraturan baru. Mari kita coba lihat sebentar ke belakang gitu. Di tahun 60-an mungkin kita masih sama-sama ingat, SOLAS dikeluarkan, aturan tentang road lines misalnya, kalau tidak salah di tahun 60-an itu. Kemudian tahun 70-an keluarlah Marpol, kemudian ada itu tentang STCW, Pak.
kemudian di tahun 80-an itu sampai dengan di tahun 90-an keluar ISM Code, kemudian 2000 muncullah SPS Code dan seterusnya. Jadi saya melihatnya bahwa lembaga-lembaga internasional termasuk pemerintah sudah merespons cukup besar gitu ya kecelakaan laut ini, tetapi sayangnya itu dari aspek regulasi. Menurut saya masalah utamanya kalau kita melihat kecelakaan kapal di laut sekurang-kurangnya 3 lah, Bang. Yang pertama kapal itu sendiri, yang kedua itu adalah masalah lingkungan, yang ketiganya adalah masalah SDM. Ini yang saya pikir upaya-upaya untuk memastikan 3 aspek ini secara terintegral diselesaikan itu yang mungkin kita perlu betul-betul cermati. Saya ngomong sedikit tentang kapal. Pertama, kejadian beberapa hari yang lalu dengan KMP Gili itu cuacanya menurut saya sangat kalem gitu ya, pergi beroperasi secara santai. Kemudian tetapi begitu kapal itu miring dan kemudian terbalik kandas gitu, kita sebagai orang kapal mungkin bisa melihat bahwa apa yang Pak Wasis sampaikan tadi cukup betul, sangat betul maksud saya. Artinya decknya sangat luas, kapalnya sangat tinggi. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa draftnya itu kalau tidak salah saya kemarin terima info dari teman-teman di KNKP itu kurang lebih sekitar 1,8, draftnya sangat rendah. Artinya apa? Artinya ada permasalahan di stabilitas. Belum lagi kemudian bagaimana kondisi operasi pada saat kapal itu dimuati, di koran terbaca ada 11 truk dengan muatan penuh, pasir dan tanah kalau tidak salah. Itu ada 6 mobil dan ada beberapa kendaraan kalau tidak salah. Nah, dari aspek kapal sendiri, masalah desain ini adalah masalah yang menarik untuk betul-betul kita cermati. Apakah kemudian kapal-kapal yang dioperasikan sudah sesuai dengan standar-standar dalam desain, ataukah sudah sesuai dengan kondisi lingkungan di mana kapal. Maaf Rob, suaranya agak hilang lagi. Nah, itu dia, Pak. Nah, ini udah lagi. Baik, Pak. Mudah-mudahan sekarang agak jelas, Pak. Jelas. Ya. Yang kedua juga yang perlu saya tidak tahu betul tentang ini, tetapi bagi saya kita membutuhkan mekanisme penentukan kelayakan operasional dari kapal. Sistem sudah ada, Pak, sertifikasi dan lain sebagainya. Tetapi di tataran operasional harus ada mekanisme yang memungkinkan apakah sebuah kapal itu layak dioperasikan atau tidak. IMO sudah mengeluarkan guidelines. Salah satunya adalah tentang formal safety assessment. Ini menjadi PR kita bersama. Apakah prosedur tersebut sudah kita terapkan dalam memastikan operasional kapal kita sudah memenuhi syarat-syarat keselamatan, Wasis. Karena itu mestinya ini sesuatu yang tidak terlalu susah untuk dilakukan. Terlebih lagi dengan dukungan teknologi high-speed sekarang, bagaimana memastikan kemudian operasional kapal di Indonesia itu bisa lebih detail untuk dimonitor, Pak, melalui sistem monitoring yang memungkinkan saya mengambil dua contoh standar sederhana itu. Bagaimana setiap kapal akan berangkat maka dilakukan verifikasi dalam bentuk checklist secara online untuk memastikan kapal tersebut siap atau berangkat. Misalnya melalui langkah seperti itu. Tentunya ini tantangannya adalah infrastruktur ICT dan seterusnya lah. Tetapi itu sesuatu yang mestinya bisa diselesaikan. Saya juga concern terkait dengan masalah SDM, Pak Wasis. Baik, silakan. Dari sisi SDM, aturan juga sudah banyak ada. Peraturan internasional tentang standar untuk training dan crewing gitu ya. Saya pikir itu certification juga itu sudah jelas mengaturnya. Tetapi kemudian pertanyaannya apakah proses tersebut sudah dilakukan dengan prudent? Apakah upaya untuk meningkatkan kompetensi dari anak buah kapal itu sudah dilakukan dengan baik? Belum lagi kita ngomong isu tentang apakah ABK kita bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi di dunia maritim. Nah, hal-hal seperti ini saya pikir menjadi sangat menarik. Bapak tadi menyebut tentang peralatan keselamatan.
saya pikir tidak ada lagi uh, keraguan di kita bahwa industri sudah merespon dengan sangat cepat peralatan-peralatan keselamatan yang dibutuhkan oleh sebuah kapal dalam operasionalnya. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah kemudian ketentuan itu diwujudkan dalam peraturan? Kalau sudah diwujudkan dalam peraturan, bagaimana kemudian peraturan itu diimplementasikan? Bagaimana peraturan tersebut dimonitor? Itu menjadi isu yang berbeda. Karena itu saya melihat kembali seperti apa yang saya sampaikan di awal, bahwa dari aspek regulasi sebenarnya kita sudah heavily regulated gitu. Hanya masalahnya bagaimana kemudian implementasi, monitoring, penerapan regulasi dan monitoringnya dilakukan. Itu Pak Wasis yang bisa saya tambahkan, Pak. Terima kasih Prof. Bude, luar biasa. Jadi kalau saya bisa sedikit summary bahwa tadi sudah disampaikan oleh Prof. Bude bahwa sebetulnya dari aspek regulasi, baik regulasi nasional maupun internasional sudah ada, sudah sangat well proven ya. Kemudian namun demikian bagaimana SDM dalam rangka menjalankan regulasi tadi, baik itu regulator maupun operator kapal, kru sudah secara prudent melaksanakan di lapangan. Saya rasa ini pertanyaan besarnya ya, barangkali nanti bisa kita ulas lagi. Nah, kemudian ini narasumber saya yang terakhir ini Dr. Sigro ya, walaupun KMP Billy ini tidak, kalau kita lihat dari sisi proses kecelakaannya tidak ada, tampaknya penyebabnya bukan masalah cuaca ataupun lingkungan. Namun demikian saya ingin Pak Sigro menyampaikan kira-kira kondisi cuaca perairan di Indonesia ini yang barangkali bulan Januari, Februari, Maret itu adalah cuacanya sangat buruk ya. Nah itu juga kalau kita lihat historinya juga itu bisa menyebabkan kapal tadi bisa celaka di laut. Oleh karena itu Pak Sigro, tolong silahkan menyampaikan kira-kira cuaca kita itu seperti apa agar semua stakeholder yang ada di pelayaran bisa diingatkan. Gitu, silahkan Pak Sigro. Suaranya Pak Sigro. Oke, mohon maaf. Terima kasih Pak Wasis. Selamat sore Bapak Ibu. Mohon izin pada senior saya di FTK. Jadi tadi sudah dapat penjelasan secara gamblang ya terkait dengan desain kapal, kemudian industrinya bagaimana di Indonesia. Terus yang terakhir terkait dengan regulasi dan SDM-nya. Nah, yang terakhir ini mungkin terkait dengan kondisi lingkungan atau cuaca ya. Jadi kalau kita bicara dunia kelautan atau dunia perkapalan atau kemaritiman, informasi gelombang atau angin itu tidak bisa kita lepaskan. Jadi sangat penting di sini. Nah, tadi yang menarik adalah bahwa informasi gelombang atau angin ini sebenarnya sistemnya sudah bagus lah. Artinya BMKG sudah menyediakan informasi data ini secara online, siapapun bisa mengakses. Nah, pertanyaannya apakah para SDM yang bergerak di sini mengakses data tersebut untuk kegiatan kemaritiman itu. Dan juga yang menarik tadi dari Prof. Heris Pomo menyebutkan bahwa hampir 50% lebih kecelakaan kapal itu terjadi di wilayah barat Indonesia, kan gitu. Tapi sayangnya data tadi yang saya tunggu adalah bulan-bulan apa kecelakaan itu masih belum muncul nanti. Tapi saya boleh izin share screen, Prof. Wasis? Silakan Pak Sigro, silakan. Salam sekir. Sampun nggih? Ya, sudah. Ya. Jadi ini terkait dengan setting forecast gelombang yang saya lakukan. Jadi penelitian saya terkait ini, datanya saya ambil dari data meteorologi agensi dari Jepang. Hampir 30 tahun saya mengolah data ini mulai dari tahun 80 sampai 2019 saya rata-rata.
Jadi kalau lihat di mana musim angin timur di sini, jadi angin bergerak dari benua Asia menuju Australia, kita lihat di sini data ini bahwa tinggi gelombangnya tinggi di bulan Januari sampai Februari ini. Di berikutnya April, Mei, Juni ini peralihan, jadi lebih rendah gelombang di sini. Kemudian kembali lagi di musim barat, sisi Samudra India yang akan mengalami kenaikan tinggi gelombang, macam itu. Dan ini bulan Oktober, November, Desember kembali lagi, dia akan menunjukkan tingginya akan meningkat lagi di daerah selat di daerah Kalimantan itu. Nah, yang tadi Pak Prof. Heri Supomo menyebutkan banyak di bagian barat. Nah, seperti yang dilihat dari hari ini memang sisi bagian barat Indonesia ini tinggi gelombangnya lebih besar daripada yang di sisi timur. Kalau kita lihat dari analisa tinggi gelombang itu. Jadi meskipun gelombang, kita juga harus memperhatikan data angin sebenarnya, karena data angin sangat berkorelasi dengan gelombang, meskipun tidak berkorelasi secara linear, tapi angin inilah yang membangkitkan dari data gelombang itu. Mungkin itu dari saya, Pak Wasis, tidak banyak, mungkin bisa membantu Bapak dalam webinar hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Sigro. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Sigro tadi bisa kita semua bisa aware bahwa di bulan-bulan ini tentu cuaca yang tidak bagus ya, sehingga bukan hanya pihak regulator tetapi pihak pemilik kapal juga harus berhati-hati menginstruksikan kru yang mengoperasikan kapalnya. Saya rasa demikian. Nah, kemudian saya kembali lagi ke Prof. Heri nih. Ya, Pak Aziz, ya. Ya. Belum ngantuk kan? Oh, belum. Baik, Prof. Heri, barangkali bisa sedikit agak lebih detail lagi kecelakaan kapal di Indonesia, khususnya kapal feri ini, barangkali sebab-sebab teknisnya itu apa, Prof. Heri ya? Ya, jadi mohon izin. Jadi ini memang kita berkolaborasi dengan bimbingan saya S3 dengan Pak Setiono Nugroho dalam arti mencari sebetulnya akar permasalahan yang kita cari di sini, kita teliti, itu bukan hanya untuk kapal-kapal feri, tapi kapal keseluruhan yang kita klasifikasikan ke dalam bentuk atau jenis-jenis kecelakaan. Jadi tadi seperti saya sebutkan tadi, kalau kapal tenggelam itu gimana, kalau kapal terbakar itu gimana, kalau kapal kandas itu gimana, dan seterusnya. Itu banyak hal-hal yang harus kita cermati, gitu, harus cermati. Kalau beberapa faktor yang diacu oleh KNKT, oleh Mahkamah Pelayaran, oleh mungkin Kementerian Perhubungan dan sebetulnya, dan juga yang telah disebutkan oleh Prof. Bude tadi, itu adalah ada teknis, ada human, ada lingkungan. Tetapi itu pun belum rinci. Nah, di dalam penelitian yang kita lakukan, itu kita rinci. Sebetulnya dimaksud dengan teknis itu apa? Sebetulnya dimaksud dengan human itu siapa? Dan sebetulnya dimaksud dengan lingkungan itu bagaimana? Ini hal-hal yang mungkin perlu kita cermati, sehingga kalau kita bisa melihat khususnya atau bisa menganalisa khususnya secara umum, apa sih sebetulnya risk agent terjadinya kecelakaan di Indonesia? Ya, apa yang potensial bisa menimbulkan risk event, istilahnya gitu. Nah, itu kita harus melihat. Tolong saya mau share screen lagi, Pak Wasis, mungkin. Silakan. Oke. Saya mau share screen lagi. Ya, sudah kelihatan, Pak ya? Oke, jadi saya akan membahas di sini ya. Pertama kali adalah risk agent untuk khususnya adalah kategori kapal tubrukan. Nah, setelah kita lihat, kita elaborasi dengan beberapa stakeholder dan seterusnya, kita teliti dan sebagainya. Ada beberapa hal, ya, risk agent, potensial, maksudnya apa? Akar penyebab daripada terjadinya kecelakaan kapal tubrukan. Itu secara umum,
itu yang nomor satu itu adalah kompetensi kru minim. Tadi seperti yang disebutkan mungkin oleh Prof. Bude, ya juga, dan sudah dielaborasi juga oleh Dr. Setio. Nah, jadi kompetensi dari kru minim ini tidak dilakukan seleksi dan pengujian saat penerimaan kru. Nah ini di Indonesia mungkin ini secara umum aja, saya tidak ngeblame apapun tidak, tapi ini hasil penelitian. Mungkin kalau nanti pada kasus khusus kita akan memberikan penelitian khusus yang menyangkut masalah itu. Yang selanjutnya adalah alat navigasi tidak berfungsi atau rusak dan mungkin tidak dikalibrasi. Radar pun tidak dikalibrasi. Tidak teliti saat pemeriksaan sertifikat kru. Nah ini kadang-kadang di Indonesia kan, mohon maaf sekalian, mohon maaf, Indonesia adalah negara-negara sertifikat atau negara ijazah, bukan negara skill. Jadi pokoknya punya ijazah, skillnya nggak tahu. Nah ini masalahnya ini. Itu intinya adalah di situ. Nah terus alat navigasi tidak lengkap, tidak memadai. Ini dalam aplikasinya tadi disinggung oleh Dr. Setio dan juga Prof. Bude. Ya, memang aturannya sudah oke, tapi bagaimana implementasinya di lapangan dalam operasi, itu saya kira itu yang perlu monitoring tadi. Terus tidak melakukan pemeriksaan jumlah, kondisi alat navigasi dan seterusnya. Terus juga tidak melakukan pemeriksaan jumlah muatan, pasca pemuatan dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang umum, mungkin yang bisa kita sampaikan. Dan terakhir ini bagian tadi yang disampaikan Pak Zikro, yaitu cuaca buruk. Nah, cuaca buruk. Ini kapal tubrukan bisa saja, mungkin pandangan terganggu atau apa dan seterusnya. Nah, seterusnya adalah mengenai kategori kritis kapal terbakar. Nah, ini kapal terbakar. Kapal terbakar ini juga salah satu jenis kecelakaan. Alat pemadam kebakaran rusak. Tidak ada pengawasan, pemeriksaan, penataan, pengaturan muatan kapal yang baik. Ini juga bisa menyebutkan kekurangan pada sistem manajemen keselamatan dan seterusnya. Ini banyak risk agent-nya sesuai dengan hasil penelitian. Nah ini harus kita teliti satu demi satu. Sehingga kita tidak bisa ngeblame yang salah siapa. Human-nya siapa? Ya udah, human ada dua. Mungkin nakoda atau sabandar. Itu saya kira nggak bisa demikian. Human itu banyak yang terkait di dalam berkontribusi atau memberikan andil terjadinya kecelakaan. Saya kira itu. Nanti per poin-poin saya mungkin tidak baca satu per satu, kita singkat aja. Ya, kita lanjutkan berikutnya, yaitu mengenai kapal kandas. Nah, kapal kandas ini kapal ada yang bernavigasi tidak sesuai dengan prosedur. Nah, ini. Tidak ada pemeriksaan kondisi fisik nautik teknis kapal. Ini aplikasinya tadi kita sudah sebutkan di awal bahwa itu aplikasi atau implementasinya aturannya sudah ada memang. Alat bantu navigasi tidak dikalibrasi dan seterusnya. Ini adalah kapal kandas. Nah, setelah kapal kandas ada jenis kecelakaan lainnya. Itu yang mungkin akan kita bahas. Nah, beberapa penyebab kecelakaan itu ada beberapa hal sebetulnya di sini. Ada penerbitan SPP tanpa pemeriksaan fisik. Nah, ini yang terjadi di lapangan yang sesuai dengan hasil penelitian ya. Rencana perawatan tidak dilaksanakan, mungkin postpone, mungkin minta delay, minta dispensasi dan seterusnya. Tidak dilakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi kapal dan perlengkapannya. Yang mungkin biasanya harus dilakukan cek dengan plan maintenance system dan seterusnya. Tidak dilakukan seleksi pengujian pada proses penerimaan kru. Nah ini hanya sesuai dengan sertifikasi atau ijazah atau apapun. Nah, ini adalah salah satu hal-hal yang mungkin perlu dicermati ke depan dalam kaitannya untuk menekan terjadinya kecelakaan di Indonesia secara umum. Terus yang efektif sebetulnya apa? Ini saya sudah berdiskusi dengan Pak Dr. Setio dan seterusnya. Salah satunya adalah tadi juga disinggung oleh Prof. Bude, membuat sistem dan memanfaatkan teknologi dalam penilaian persyaratan kelayak lautan kapal dan penerbitan surat persetujuan berlayar. Karena apa? Kecenderungan di pelabuhan itu mesti alasannya keterbatasan marine surveyor dan seterusnya. Sehingga kita harus membuat suatu sistem. Nah, itu hal yang sangat mungkin urgen di waktu dekat, apalagi kita sering mendengungkan namanya era 4.0 dan seterusnya. Nah, ini kita harus beranjak ke situ saya kira. Membuat sistem dan menggunakan teknologi memastikan keaslian sertifikat kompetensi, kesesuaian sertifikat kompetensi kru dengan ukuran kapal.
Jadi kalau umpamanya dia itu layaknya menjalankan kapal dengan kapasitas tertentu, ya dia harus ditertibi, harus comply itu. Nah, itu tidak bisa kita melanggar aturan-aturan yang mungkin sudah digariskan di dalam IMO, di dalam aturan yang telah dibuat secara internasional maupun peraturan-peraturan menteri atau keputusan menteri dan seterusnya. Membuat sistem dan manfaat teknologi untuk uji kompetensi pelaut saat akan menjadi kru kapal dan uji kompetensi kru setelah melakukan pelayaran. Ini yang tidak pernah. Dan membuat sistem dan manfaat teknologi untuk memastikan perusahaan pelayaran dan kru kapal memberikan informasi terkini dan benar terhadap adanya kondisi kapalnya. Ini kadang-kadang kapalnya kondisinya gimana itu harus exactly, precise, apapun kondisinya. Nah, yang lain lagi adalah begini. Prof. Heri. Sesuai dengan diskusi kita dengan Pak Dr. Setio dan juga kemarin dengan mantan orang KNKT. Sebentar Pak, Pak Wasis. Mengenai ini, apa itu istilahnya, organisasi yang menaungi masalah ABK. Pak. Ini di negara-negara lain itu ada organisasi, tapi di sini tidak ada. Sehingga apa? ABK itu adalah hal yang lemah. Kalau kamu nggak nurut sama saya, ya sudah dipecat, ganti yang lain. Ini salah satu yang mungkin perlu dari beberapa secara umum dari saya, Pak Wasis. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan nanti. Terima kasih, baik, Pak. Baik, Prof. Heri, luar biasa. Highlight-nya cukup detail, menyebabkan kecelakaan. Nah, sekarang saya ke Prof. Buddha. Kira-kira bagaimana Prof untuk memitigasi hal-hal seperti yang disampaikan Pak Prof. Heri tadi? Terima kasih Pak Wasis. Pertanyaan sebentar ini. Pak, saya kalau boleh usul itu, lakukan audit secara komprehensif, baik terhadap bagaimana prosedur kapal itu layak dioperasikan, terhadap regulasi, terhadap SDM, Pak. Karena tanpa melakukan itu, kita betul-betul tidak tahu masalah sebenarnya bagaimana. Memang mungkin proses ini akan tiresome banget gitu. Tetapi kalau memang belum pernah dilakukan, ada baiknya pemerintah atau siapapun yang berkepentingan untuk melakukan itu. Betulkah kapal-kapal yang beroperasi ini secara teknis layak? Oke, bukannya kami tidak percaya dengan proses sertifikasi yang berlaku selama ini, tetapi saya lebih melihat pada aspek operasional. Salah satu contohnya tadi itu, Pak. Misalnya kapal sebelum berangkat, kemudian mengisi checklist secara online, sistem-sistem yang menjadi penyebab utama kecelakaan kapal itu bisa diidentifikasi di sana apakah sudah comply atau tidak. Jika itu sudah terisi, baru kemudian dia akan boleh berlayar. Misalnya seperti itu. Kadang-kadang butuh tindakan tegas untuk memastikan keselamatan ini betul-betul bisa terjaga. Jadi usul saya sebenarnya lakukan audit, Pak, terhadap regulasinya, terhadap kondisi kapal, terhadap ABK-nya. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Prof. Buddha, luar biasa ini. Keywordnya adalah audit secara menyeluruh dan komprehensif. Nah, mudah-mudahan ini didengar teman-teman kita ini. Ada dari perhubungan, ada dari baik perhubungan laut, perhubungan darat. Saya lihat ada di sini KNKT, dan juga tidak kalah pentingnya adalah para pemilik kapal ini atau ship management ya, yang barangkali juga harus mengaudit dirinya sendiri ya sebelum pihak otoritas melakukan itu ya. Luar biasa Prof. Buddha, mudah-mudahan ini didengar kawan-kawan kita yang ada di sana. Baik, sekarang saya ke ini Pak Setio. Kalau tadi disampaikan audit dan seterusnya, tentu semua itu nanti implikasinya akan ke biaya bisnis itu sendiri. Nah, kira-kira dari sisi pelayaran kita ini Pak Setio, Pak Yoyo, seperti apa bisnis pelayaran di negara kita ini? Silakan Pak Yoyo. Terima kasih. Pertama begini, kita melihat dari sisi pengoperasian kapal feri. Kapal feri itu beroperasi dengan jadwal yang sangat ketat. Mereka punya waktu 30 menit sampai 45 menit untuk membongkar dan memuat.
Dan sesuai regulasi juga, orang harus menata muatannya dan dihitung stabilitasnya. Tahukah kita semua bahwa untuk memenuhi persyaratan IMO, itu harus memenuhi kriteria stabilitas IMO ada 7 sampai 8. Dan ini yang terjadi adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dengan cara seperti yang sekarang dilakukan. Sehingga ini adalah hal yang mendasar. Kemudian hal yang saya kira penting adalah keselamatan ini persoalan kita bersama. Kalau ada kecelakaan, banyak kerugian jiwa, kerugian materi, dan disconnectivity, arus perdagangan akan terputus. Dan akan berdampak pada baik pelayaran maupun masyarakat. Ada yang di YouTube ya? Jadi ini adalah hal penting yang kita semua sadar dan kita perlu lakukan bersama. Hal yang menjadi catatan adalah bahwa di dalam bagaimana kita menilai penyebab kecelakaan digolongkan menjadi 3, yaitu teknis, kapalnya seperti apa, lingkungan, cuacanya seperti apa, dan yang ketiga, human, orang. Dampaknya apa dengan penggolongan seperti ini adalah setiap ada kejadian seperti ini, Nakhoda dan Syah Bandar itu dalam posisi yang sulit. Saya punya empati besar di sana. Apakah itu tepat? Kita lihat misalnya penggolongan menurut Christiansen. Seharusnya ada 4 sistem. Apakah sistem itu sudah berlangsung dengan baik? Jadi tidak bisa semua kesalahan ditimpakan pada human sebagai individu yang saya sebutkan tadi. Jadi ini adalah hal yang saya kira perlu berubah dan ini bersama-sama baik pelayaran maupun Syah Bandar dan kapal. Kalau nggak begitu kita menghadapi sebuah risiko di mana dalam keadaan yang tidak bagus, ada sebuah kapal yang dengan tujuan nggak baik datang ke pelabuhan hanya untuk tenggelam. Ini kan menjadi nggak keadaan hipotetis yang bisa saja terjadi. Nah ini yang saya kira perlu dicatat. Ya. Yang barangkali ingin didengar teman-teman ini, kalau semuanya itu dilakukan secara prudent, ya tadi disampaikan Pak Buda, aspek dunia ke bisnisnya seperti apa Pak? Apakah cost-nya tidak bisa tercover, kemudian freight rate bisa naik dan seterusnya. Nah, barangkali itu yang sedikit perlu di-highlight Pak Setio. Saya punya keyakinan bahwa dunia pelayaran itu akan sustain dengan memenuhi syarat. Dengan pertama adalah keselamatan itu adalah prerequisite, persyaratan awal. Dan dari situ kemudian baru bicara tentang profitability. Dan saya kira dunia pelayaran juga sepaham tentang hal ini ya, karena ini menyangkut keberlanjutan dari bisnis dunia pelayaran juga. Jadi saya kira itu tidak menjadi persoalan bagi dunia pelayaran dan mudah-mudahan seperti itu, mudah-mudahan dugaan saya betul ya. Yang saya kira penting adalah ada hal implisit yang saya sampaikan di grafik awal tentang data integrity. Karena kita tidak tahu berapa beratnya. Kita cuma menduga-duga berapa beratnya. Sehingga kapal juga melakukan reserve untuk stabilitas. Hal-hal yang seperti ini menjadi dilakukan. Dan ini adalah dunia teknik yang sudah sangat gamblang sehingga semua orang bisa menghitung. Dihitung dengan benar dengan data yang betul, maka orang bisa mempertahankan dengan betul juga. Dan ini yang membuat sesungguhnya dunia asuransi PNI Club membebankan premi kepada industri pelayaran kita menjadi lebih tinggi, ada reserve di antara tanda petik ketidakpastian ini. Sehingga sesungguhnya kalau kita melakukan sesuatu dengan prudent, dengan benar, itu akan memberi dampak baik juga bagi kita.
Itu saya kira penting untuk digarisbawahi. Jadi tidak melihat bahwa upaya keselamatan sebagai beban biaya, tapi sebagai upaya untuk melihat ke depan. Dan saya kira teman-teman pelayaran juga sepaham dengan ini. Jadi saya optimistis tentang hal ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Setio. Wah, ini tidak terasa ya, waktunya sudah kurang 5 menit, sudah habis ya, 1 jam sudah ini hampir. Sebelum saya closing, saya ingin para narasumber sedikit singkat saja, 1 kalimat saja barangkali memberikan pesan-pesan kepada masyarakat apa yang harus kita antisipasi agar tidak terjadi kecelakaan ini, walaupun tentu kita tidak boleh menyalahkan lingkungan. Saya mulai dari Prof. Heri, 1 kalimat aja Prof. Heri, kira-kira sebelum saya closing, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk semua stakeholder yang ada di negara kita. Terima kasih Pak Wasis. Jadi intinya bahwa untuk menuju ke zero accident ini Pak Wasis, kita harus semua stakeholder itu harus berpartisipasi di dalamnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu mengenai sistem untuk memberikan surat persetujuan berlayar. Itu harus dibuat secepat mungkin, seefisien mungkin melalui sistem, dan juga ditambahkan lagi dengan monitoring yang ketat. Saya kira itu akan menjadikan yang bagus. Itu, saya kira. Baik. Itu. Terima kasih. Prof. Buda, silakan. Baik, Pak Wasis. Saya pikir kondisi yang kita miliki saat ini bukan terjadi karena masalah setahun 2 tahun. Tetapi ini adalah masalah yang sudah sangat lama. Saya pikir kalau kita ngomong safety, orang sepakat bahwa yang paling mendasar harus dirubah adalah masalah budaya. Nah, saya mengusulkan budaya keselamatan khususnya dalam laut itu harus betul-betul bisa diterapkan dimanapun juga, termasuk kita di kampus, termasuk mereka operator, kemudian regulator dan seterusnya, melalui cara-cara yang sebenarnya sederhana, dan kemudian juga bahwa stakeholders maritim ini udah berubah usianya, cari cara kita gaul lah, model kayak podcast yang sekarang ini bagus Pak Wasis. Itu saja Pak Wasis, terima kasih. Terima kasih. Pak Zikro, silakan. Terima kasih. Jadi meskipun faktor lingkungan bukan penyebab utama ya, main cause dari kecelakaan, tapi biasanya menjadi kambing hitam kalau ada faktor kecelakaan. Jadi pesan saya cuma satu, patuhilah apa peringatan dini yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang seperti BMKG. Kalaupun itu cuaca buruk, ya kita harus pastikan bahwa itu memang benar adanya gitu, untuk mengurangi kecelakaan yang terjadi di negeri ini. Terima kasih, itu Pak Wasis. Terima kasih. Terakhir, Pak Setio, silakan. Terima kasih. Industri 4.0 itu banyak didengungkan, tapi di antara semua sektor, industri maritim adalah paling tertinggal di sektor transportasi. Teknologi informasi makin lama makin canggih, sekaligus makin murah. Dan ini bisa sangat membantu kita semua. Jadi akan penting bagi kita untuk mempromot menggunakan teknologi informasi dengan berbagai peruntukannya. Terima kasih. Terima kasih para narasumber, luar biasa. Jadi pada sore hari ini Fakultas Teknologi Kelautan mencoba memberikan kontribusi ke negara kita untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan keselamatan kapal tadi, khususnya dilatar belakangi oleh terbaliknya KMP Billy, dan alhamdulillah tidak ada korban di sana. Dan tentu kecelakaan sekecil apapun barangkali kita harus meminimalkan. Tadi disampaikan Prof. Heri bahwa kita harus mendekati zero accident ya. Jadi luar biasa ini pesertanya ada 300, tapi sebetulnya lebih, tapi kita batasi 300. Tentu di lain kesempatan Fakultas Teknologi Kelautan akan memberikan akan mengadakan acara yang model seperti ini, dan nanti
tentu kami akan mengundang para narasumber yang dari luar, terutama rekan-rekan yang ada di di lapangan, baik itu yang melakukan bisnis, pihak operator ataupun regulator, ya teman-teman di perhubungan laut ataupun pihak-pihak lain yang yang terlibat langsung di industri pelayaran ataupun industri perkapalan kita. Jadi kami akan membuat acara-acara semacam ini. Mudah-mudahan ini semua bisa membantu kita semua, bisa memberikan edukasi, pencerahan kepada kita semua. Tentu kita harus belajar terus-menerus, ya. Nah, sebelum saya tutup, saya sedikit closing di sini, ya. Jadi pada hari ini perlu saya sampaikan bahwa lingkungan tentu tidak bisa disalahkan, ya. Kita tetap harus sebagai manusia, sebagai engineer harus mengatasi lingkungan tadi untuk menjalankan semua aktivitas kita. Nah, kemudian keywordnya adalah bahwa kita harus melakukan audit yang prudent terhadap baik itu SDM, kemudian dari sisi teknis desain kapal, dan tentu regulasi tadi apakah sudah dilakukan dengan benar atau tidak. Dan yang terakhir barangkali tadi yang cukup bagus bahwa yang disampaikan bahwa budaya keselamatan ini harus selalu kita dengung-dengungkan sejak dari sekolah barangkali, ya, sejak bukan hanya ketika kita sudah bekerja, tetapi ketika kita semua masih sekolah juga, di baik sekolah itu dasar, menengah maupun perguruan tinggi, kita tetap harus melakukan, membudayakan budaya keselamatan. Mungkin saya rasa itu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di webinar ini, dan kami akan bisa difoto Pak Irsad, ya. Nah, kemudian kami akan ini kita foto bersama dulu Bapak-bapak semua, dan kami akan mengadakan acara-acara yang sama. Ya. Pak Wasis, nggak ada sisi tanya jawab atau ada komentar gitu? Untuk kali ini tidak ada tanya jawab, mungkin kami akan melakukan tanya jawab di acara yang lain saja Pak, karena waktunya sudah kita batasi sampai jam 4 dan rupanya cukup banyak ini antusiasme dari teman-teman semua. Jadi mungkin lain kali kita adakan acara tanya jawab dan diskusi, begitu Pak. Saya rasa cukup acara siang hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan acara ini bisa berguna buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semuanya. Terima kasih. Mohon materinya di-share, Bos. Siap. Siap.